Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah sekalian, kita bisa melanjutkan materi kita ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelum ustazah menjelaskan materi sebelumnya, ya ustazah mohon untuk dicatat apa yang Ananda rasa penting ya untuk didengarkan baik-baik, karena kalau Ananda tidak mendengarkan dengan cermat, dengan baik, nanti kalau ada latihan jadinya Ananda bingung sendiri ya. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Oke ya. Bolehlah kita ulang-ulang pelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur ya anak-anak ustazah, ya kan? Kita sudah menemukan struktur. Oke, ada berapa struktur pada teks cerita pendek? Ya, jadi dalam sebuah teks cerita pendek itu ada beberapa struktur ya. Ada 4 atau 5 kemarin. Nah ini, ada 4 ya. Ada 4 struktur. Struktur yang pertama ada orientasi, yaitu orientasi ini merupakan pengenalan latar tokoh serta alur dalam cerita. Biasanya terletak di paragraf pertama. Struktur yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Nah, pada rangkaian peristiwa ini masalah mulai muncul. Ini masih masalah kecil ya. Masalah mulai muncul di rangkaian peristiwa. Lalu setelah rangkaian peristiwa yang namanya masalah kalau tidak diselesaikan maka menjadi besar ya kan, semakin rumit. Maka masuklah dia di bagian komplikasi. Jadi pada bagian komplikasi ini dari awalnya konflik itu sederhana, konflik itu tidak besar, lama-lama konflik tersebut menjadi rumit ya. Lalu ada resolusi. Resolusi ini adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Maksudnya resolusi di sini adalah akhir cerita. Akhir cerita tersebut disinilah ditentukan nasib para tokohnya, sad ending ataupun happy ending. Jadi setelah adanya komplikasi, masalah itu rumit, baru adanya solusi. Itulah dia dinamakan resolusi atau akhir dari cerita. Baik, itulah ya yang pelajaran kita minggu lalu, materi kita minggu lalu. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan pada teks cerita pendek. Bentar ya, kita cari dulu. Oh ini udah ada, oh ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke materi kegiatan keempat, yaitu kita akan mengidentifikasi aspek kebahasaan pada cerita pendek. Oke ya, mohon disimak. Ada beberapa ciri-ciri kebahasaan pada teks naratif ya. Ciri kebahasaan yang menonjol dari teks naratif, khususnya cerita pendek, fiksi sebagai berikut. Naratif itu adalah teks cerita ya anak-anak ustazah ya. Jadi yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Jadi ini maksudnya seperti ini ya. Jadi dalam sebuah cerita itu memiliki yang namanya sudut pandang.
sudut pandang ini berkaitan dengan unsur intrinsik yang kemarin pernah kita pelajari sebenarnya. Jadi sudut pandang pada cerita itu hanya ada sudut pandang orang pertama serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Kenapa tidak ada orang kedua? Ya, karena kata kamu itu tidak bisa diceritakan, paham ya? Kata kamu itu hanya untuk sapaan kalau berdialog dalam sebuah cerita pendek. Nah, tetapi sudut pandang yang ada dalam sebuah cerita pendek itu hanya memakai kata ganti orang pertama sebagai kata ganti orang pertama serba tahu. Kenapa dikatakan serba tahu? Karena sudut pandang yang memakai orang pertama itu menggunakan kata aku atau saya. Ya. Kalau kita bercerita menggunakan kata saya ataupun aku, nah itu seolah-olah cerita tersebut kita ceritakan langsung, ya. Penulis seolah-olah menceritakan secara langsung pengalaman diri dia sendiri, pengalaman kehidupannya sendiri, ya, karena memakai kata aku dan saya. Lalu untuk sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, kenapa dikatakan pengamat? Karena dia menggunakan kata seperti mereka, lalu juga memakai nama orang, lalu juga misalnya menggunakan kata dia, iya, itu termasuk sudut pandang orang ketiga. Kalaulah kita misalnya ada cerita seperti ini, dia adalah anak yang rajin, dia adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Memakai kata dia seolah-olah, misalnya Ustazah Ece-nya penulisnya, ya, seolah-olah Ustazah mengamati kehidupan si dia. Paham nggak Ananda sekalian? Iya kan? Seolah-olah karena Ustazah tidak menggunakan kata aku atau saya di situ pada cerita tersebut, maka seolah-olah Ustazah mengamati tokoh si dia tersebut. Beda dengan sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama itu dikatakan dia serba tahu karena dia memakai aku dan saya. Kalau sudah memakai aku dan saya berarti dia seolah-olah menceritakan dirinya sendiri, tidak ada mengamati diri sendiri, ya. Kita itu udah serba tahu tentang diri kita. Paham ya anak-anak Ustazah, ya? Nanti kita lihat contohnya, mana yang dipakai sudut pandang orang pertama, mana dia yang termasuk sudut pandang orang ketiga. Lalu yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Iya, benar. Jadi gini anak-anak Ustazah, dalam sebuah cerita pendek sebenarnya boleh diadakannya dialog. Ya, itu namanya pola naratif dialog. Artinya ada cerita, narasi dialog itu gini. Ada cerita, ada juga dialognya. Tetapi ada juga cerita pendek dia itu yang sifatnya naratif aja, cerita aja dari awal sampai akhir tidak ada dialognya. Kira-kira anak-anak Ustazah, pada cerita yang pohon keramat yang kita baca kemarin itu ada nggak dialognya? Ada, ya. Lalu juga yang pohon pengetahuan, ada kan kita baca minggu lalu, ada juga. Ada juga contoh dialognya. Ya, kalau untuk dialog ini gampang lah anak-anak Ustazah. Lalu lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga ada kata benda khusus. Apa itu kata benda khusus? Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibanding pohon. Nah, ini yang penting sekali kalau kita sedang belajar sastra. Karena cerita pendek ini kan merujuk kepada sastra, ya kan? Jadi harus, ya, kita bisa memilih kata yang tepat, memilih kata-kata kias atau kata-kata khusus. Dahulu anak-anak Ustazah ingat gak, waktu kita kelas 7 kita belajar teks deskripsi, ya kan? Jadi teks deskripsi itu kita kenal ada yang namanya kata khusus dan kata umum. Masih ingat gak ya anak-anak Ustazah, ya? Jadi kata khusus itu kata yang cakupan maknanya jauh lebih sempit. Dicatat, ya. Kata khusus adalah kata yang cakupan maknanya jauh lebih sempit. Lalu kebalikannya itu kata umum Ananda sekalian. Jadi kata umum dia cakupan maknanya itu jauh lebih luas, ya. Ustazah contohkan. Seseorang kalau dia ingin bercerita,
ya menggunakan kata bahagia. Hari ini aku sangat bahagia, hari ini saya sangat bahagia, ini gitu. Misalnya seperti itu ya. Kata bahagia itu sudah sangat sering kita dengar, ya umum lah, orang tahu bahagia itu ya. Umum, kalau Ustazah katakan itu umum, luas maknanya. Lalu banyak sih kata benda khusus untuk kata bahagia. Bisa kalian jadikan kata bahagia itu diganti dengan riang. Riang itu sama juga dia dengan bahagia, ya, tapi dia lebih bermakna daripada bahagia. Kalau kalian membuat teks sastra, dia lebih kata-katanya itu lebih cocok, dianya itu kekias gitu ya, gitu ya anak-anak ustazah maksudnya. Nah, bahagia bisa kita ganti riang. Lalu misalnya kata lain lagi dari bahagia, misalnya apa namanya? Itulah salah satu contohnya tuh riang. Nanti bolehlah kalau kalian bisa cari contoh lain juga bisa. Lalu ananda sekalian, ternyata ya pada pohon keramat tersebut itu kan kata pohon itu biasa aja gitu kan. Itu kata yang biasa, kata pohon. Kita cari kata benda khususnya yang memiliki makna yang lebih kuat, yang lebih kias, yaitu misalnya kata beringin atau trembesi. Ternyata kata beringin atau trembesi itu untuk mengganti kata pohon, karena itu lebih menarik. Kata beringin dengan kata trembesi itu lebih menarik daripada kata pohon, karena pohon itu kan sering kita dengar. Makanya anak-anak ustazah kalau lagi berpuisi, kalau ada kalian misalnya kita baca puisi atau kita lihat cerita pendek yang memang memiliki gaya bahasa yang sangat luar biasa, memiliki majas yang sangat luar biasa, kita jadi nggak bosan bacanya, ya kan? Lalu juga kata benda khusus lainnya, misalnya ustazah cari dulu ya kata umumnya ya. Jadi sebelum kita mengetahui kata khusus, kita harus tahu dulu nak kata umumnya. Contoh, misalnya kita bisa misalnya seperti ini. Kata baik. Kata baik, ya misalnya kita bilang ini, Rani adalah anak yang sangat baik. Kita bilang seperti itulah ya. Kata baik ya, kalau kita tulis pada suatu cerita itu sangat umum ya. Cobalah cari makna yang lebih kuat dari kata baik tersebut. Contohnya bisa dengan penyayang, ya kan? Atau lemah lembut, diganti kata baiknya itu. Baik itu kan masih umum, ya. Misalnya dia dermawan, ya. Murah hati, misal seperti itu. Itu kan bagian dari baik juga. Lalu misalnya kita mau merujuk pada cerita tentang duka, kata duka itu bisa diganti dengan hitam, kelam. Pernah dengar seperti itu kan? Nah, kelam itu maksudnya juga hal yang bersifat duka, hitam. Warna hitam menandakan suatu atau sebuah kedukaan. Nah gitu ya, jadi kata duka itu udah biasa ya kan? Kita ganti dengan kelam, hitam, kelabu ya kan? Pernah dengar seperti itu kan? Itu jauh lebih menarik. Udah, sebenarnya banyak sih kata khusus ini. Udah, oke ya. Nanti kita cari lagi yang lain ya, kata khusus pada suatu teks cerpen. Nah, yang keempat ya, dalam sebuah cerita pendek ini menggunakan uraian deskriptif. Uraian deskriptif secara rinci. Uraian deskriptif secara rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Nah, jadi gini maksudnya anak-anak ustazah, memang dalam sebuah cerpen itu ada dia sebuah penggambaran. Gini ya, contoh deskriptif itu kan penggambaran secara rinci maksudnya kan. Nah, jadi apa yang mau kita gambarkan yaitu bisa berupa pengalaman, latar, serta karakter. Misalnya anak ustazah, dalam cerita tersebut dijelaskan bahwasanya tokohnya itu adalah tokoh yang jahat.
Nah, di situ pasti ada penggambarannya bagaimana tokoh yang jahat itu. Misalnya dia mau merebut kekuasaan, dia dendam pada seorang raja misalnya. Dia itu iri melihat orang senang. Itu contoh dari deskriptif tokoh yang jahat. Lalu kita mau mencari deskriptif atau penggambaran dari latar suasana. Dari mana kita tahu bahwasannya suasana tersebut mencekam? Pasti ada perinciannya dalam suatu cerita, ya kan? Pasti ada. Nah, kalau ini nanti ustazah akan buktikan melalui teks ya. Jadi anak-anak ustazah bisa gampang dia mencontohkannya atau mengidentifikasinya. Misalnya dia cantiknya seperti apa, dengan bola matanya yang indah, seperti itu kan, wajahnya yang putih mulus, rambutnya yang panjang terurai, itu deskriptif dari tokoh yang cantik, misal seperti itu bisa ya. Oke, ini masih ada ya, penggunaan majasnya nanti kita pelajari ya. Takutnya lupa. Ini kita mau cari kaidah bahasanya ya, Nak ya. Ini tentang ini. Nih, anak rajin dan pohon pengetahuan. Nah, pertama kita akan mencari sudut pandang tadi ya, anak-anak ustazah, kaidah bahasa yang pertama. Jadi untuk sudut pandang anak-anak ustazah, ini menggunakan sudut pandang cari. Dia menggunakan kata aku, saya, atau iya. Nih, pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar, Mogu namanya. Nah, dia menggunakan nama orang. Kalau dia menggunakan nama orang, berarti dia sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Jadi seolah-olah ini penulis mengamati si Mogu ini, kehidupan si Mogu, gitulah ya. Usianya 7 tahun, sehari-hari ia berladang. Nah, karena sudah ada nama orang, adalah kata iya. Ini menunjukkan bahwasanya pada cerita anak rajin dan pohon pengetahuan, dia menggunakan sudut pandang orang sudut pandang orang ketiga sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ditandai dengan kata ini, nama orang, memakai nama orang, dan kata ganti iya. Betul ya, ini lagi contohnya. Oke, setelah itu yang kedua, anak ustazah udah dapat kita ya sudut pandangnya. Yang kedua, menggunakan dialog. Ayo kita cari mana dia dialognya. Anak-anak ustazah juga di rumah cari ya. Nah, lihat, kalau anak-anak ustazah sekalian mau mencari dialog pada sebuah cerita, biasanya itu ditandai dengan tanda petik 2. Ya, ada di situ tanda petik 2 anak-anak ustazah, ada kan? Nah, jadi ini dia tanda bahwasannya ada dialog. Nih, kita baca dari sini ya. Dalam tidurnya samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah, siapa engkau? Nah, ini udah masuk dialog. Mengapa kau ada di sini? Ya kan? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Baru si Mogunya mencoba melihat sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Jadi ini dialognya adalah dialog antara pohon pengetahuan dengan anak yang bernama Mogu, gitu ya. Kita cari lagi yang tanda petik 2, ada nggak? Nah ini, jangan takut, aku bukan makhluk jahat, aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan diriku, ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar, aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Ini ananda sekalian merupakan contoh dari adanya dialog dari sebuah cerita. Ya, paham ya? Lalu apa lagi yang mau kita cari ya? Nah, yang ketiga, nah disinilah kita cari kata benda khusus.
Tapi harus dibacalah dengan seksama ini, cari kata benda khusus ya, nggak apa-apa kita ulang lagi ya, biar dapat dia kata benda khususnya di sini. Mogu amat rajin membaca, semua buku habis dilahap. Ah, ini dia. Anak-anak ustazah, semua buku habis dilahapnya. Nih, ini memang majas tapi dia ada kata khususnya lebih kuat. Ini. Maksud dilahapnya itu semua buku tuh habis dibacanya ya. Jadi buku itu kan nggak bisa dilahap. Yang bisa dilahap itu hanya makanan ya. Paham ya? Tapi ini juga termasuk majas dia. Memang gitu anak-anak ustazah, dalam sebuah majas itu pasti ada kata kias atau kata khususnya. Kata khusus yang bermakna kuat. Jadi dia saling berhubungan ya. Tapi bedanya kalau majas dia kalimatnya dia anak-anak ustazah. Kalau dia kata khusus itu termasuk ke katanya, ambil katanya ya. Ini kata lahap di sini untuk menggantikan kata membaca atau kata dibaca diganti dengan kata dilahap. Paham ya anak-anak ustazah ya? Nah, semua buku habis dilahapnya. Nah, dapat kita satu. Ia rindu akan pengetahuan. Nah, kita cari lagi ya. Suatu hari ia tersesat di hutan, hari sudah gelap. Nah, gini. Kata gelap di sini anak-anak ustazah, sebenarnya kan hari sudah malam ya kan? Jadi kata malam diganti dengan kata gelap. Paham nggak anak-anak ustazah? Ya, jadi kata gelap ini dia lebih menarik daripada kata malam yang biasa kita dengar ya. Jadi kata malam diganti dengan kata gelap. Hari sudah malam ini maksudnya ya, karena kita tahu kalau gelap berarti malam, nggak mungkin lah ya. Gelap itu siang ya anak-anak ustazah ya, semua juga tahu. Oke, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Nah, ini dia ada kata malamnya. Ini dia kata umumnya. Ya, yang sebenarnya. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Nah, mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi, namun di saat terbangun suara itu masih memanggilnya. Anak muda, cari lagi. Sekitar Mogu menengok, alangkah terkejutnya ya, pohon yang disandarnya ternyata memiliki wajah di batangnya. Takut, aku bukan makhluk jahat. Belum ada di sini. Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sumber pengetahuan di desaku amat sedikit, sedangkan kalau harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambil ilmu tapi tak tahu bagaimana caranya. Nah, di sini belum ada ya. Dengar anak aku, ada pengetahuan banyak sekali orang mencariku tapi tidak bertemu. Hanya orang berjiwa bersih dan betul-betul haus. Nah, kata haus ini nak bukan haus untuk memenuhi dahaga ya. Bukan, kata haus di sini orang-orang yang memang betul sangat menginginkan ilmu pengetahuan, sangat ingin. Haus ini juga bisa termasuk ke kata benda khususnya, kata kiasnya ya. Nah, mendengar hal itu Mogu sangat girang. Iya, inilah dia ustazah katakan tadi. Kan ada ustazah bilang kan, ada nak kata bahagia. Itu kan udah sering kita dengar kata bahagia, kebahagiaan. Gantilah kalau kita buat cerita. Misalnya kalau Mogu sangat bahagia itu kan udah biasa. Nah, di sini si penulis sangat luar biasa ya. Dia menggantikan kata bahagia di sini menjadi girang. Mogu sangat girang. Tadi ustazah bilang riang ya kan, ternyata ada kata girang. Nah, ini kata girang ini dia kata yang lebih menarik daripada kata bahagia. Nih, udah dapat 3 kita contoh. Enggak ada yang udah 4 ya contohnya ya. Nih, sejak hari itu Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pengetahuannya amat luas. Suatu hari pohon itu berkata, Mogu kini pergilah mengembara, carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantu. Mogu pun mengembara ke desa-desa yang memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak. Mogu nggak ada lagi ya di sini ya. Tapi ya belum.
Kayaknya udah habis contohnya. Nanti boleh dicari lagi di rumah ya. Pokoknya Ustazah udah ambil contoh tadi dari teks pohon pengetahuan ini. Udah ada lebih dari 3 ya Ustazah kasih tahu ya. Nanti itu dicatat, jadi ingat ya. Nah, sekarang setelah kata benda khusus kita cari uraian deskriptifnya secara rinci. Ayo, mana di situ penggambaran secara rinci? Contoh. Nah, Ustazah udah dapat ini anak-anak Ustazah. Di bagian pertama, di sini penulis mendeskriptifkan atau mendeskripsi atau menggambarkan tokoh Mogu, ya kan? Ini dia. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis di lahapnya. Ini dia. Ya, ini contoh dari nih, semua buku habis di lahapnya, ia rindu akan pengetahuan. Ini nak contoh dari nih. Contoh dari deskriptif tokoh Mogu. Nanti boleh cari lagi di rumah ya anak-anak Ustazah ya. Paham? Ini contoh dari pendeskripsian tokoh Mogu. Oke ya, ini aja dulu contohnya. Nanti minggu depan kita sambung lagi cari contoh deskriptif yang lainnya ya. Nah anak-anak Ustazah mau kasih latihan karena udah 2 minggu ya Ustazah nggak kasih latihannya. Ustazah mau anda sekalian cari ya struktur yang pohon pengetahuan tadi, buat strukturnya seperti ini. Nggak usah dibuat semua ya ininya, kalimatnya, buat kalimat pendukungnya aja. Paham ya, nggak usah semua. Nah, buat kayak gitu grafiknya ya, buat kayak gini tabelnya. Ustazah mau buat kayak gini biar rapi. Nah, mana teksnya? Yang teksnya yang tadi, yang pohon pengetahuan ya. Cari struktur tentang ini, anak rajin dan pohon pengetahuan, buat tabel yang seperti Ustazah contohkan tadi. Oke ya anak-anak Ustazah, jangan lupa ya nak, kumpulkan Kamis sore. Kok Kamis sore sih, Rabu sore. Oke ya. Nah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini Ustazah rasa cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya kaidah bahasanya minggu depan. Semoga apa yang sudah Ustazah ajarkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk ananda sekalian. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.